Pagi itu terasa biasa, matahari menyelinap lewat jendela dan aku baru aja bangun ketika ponselku tiba-tiba bergetar di atas meja. Dengan mata masih berat, aku meraihnya. Tapi begitu aku melihat nama di layar, tubuhku seketika membeku. Itu pesan dari ayah. Ayah yang udah lama meninggal 5 tahun lalu. Tanganku gemetar, pikiran aku kacau, dan ayah, bisikku dalam hati. Tapi pesan itu nyata dan isinya jauh lebih menakutkan dari yang aku bayangkan. Ayah sudah meninggal 5 tahun lalu, tepat di hari ulang tahunku yang ke-20. Ayah jatuh sakit mendadak dan pergi begitu cepat, meninggalkan kehampaan yang dalam bagi kami. Ibu selalu menyebutnya sebagai pilar keluarga, dan saat ia tiada, segalanya jadi runtuh. Tapi pagi ini, namanya kembali muncul di layar ponselku. Aku terpaku dan kayak gak percaya. Jantungku berdebar keras, dada sesak oleh rasa takut yang belum pernah kurasakan. Semua kenangan tentang kepergiannya kembali menghantamku. Betapa cepat, betapa tiba-tiba semuanya jadi berubah. Aku menatap layar ponselku lebih lama dari seharusnya. Rasanya mustahil. Apakah mungkin ada orang yang sengaja menggunakan nomor ayah? Nomor itu udah lama gak aktif. Ataukah ini hanya kesalahan sistem? Semacam gangguan jaringan atau nomor daur ulang? Aku mencoba berpikir logis, menenangkan diriku sendiri, tapi hatiku tetap gelisah. Dengan ragu, aku membuka pesan dari ayah, tapi hanya ada satu kalimat. Aku di sini anakku. Kalimat itu membuat darah membeku. Aku membacanya berulang kali, berharap ada penjelasan rasional yang bisa aku temukan. Siapa yang kirim pesan ini dan apa maksudnya? Kenapa pakai nomor ayah dan kenapa sekarang? Aku mulai bertanya-tanya. Mungkinkah seseorang sedang mempermainkanku? Atau siapa yang tega melakukan hal seperti ini? Dan bagaimana mereka dapat nomor yang sudah lama gak aktif? Ada terlalu banyak pertanyaan dan tak satu pun jawaban. Tapi yang paling menakutkan adalah kenyataan bahwa di dalam hati kecilku, aku ingin percaya itu memang pesan dari ayah. Tubuhku membeku, bagaimana mungkin ayah mengirim pesan? Nomor itu kan yang dulu sering aku panggil. Itu udah gak aktif sejak kepergiannya 5 tahun lalu. Gak masuk akal. Tanganku gemetar saat memegang ponsel. Ingatanku melayang ke hari saat ayah jatuh sakit. Semuanya terasa begitu cepat. Rumah sakit, tangis ibu, dan aku yang belum siap kehilangan. Aku masih ingat wajah ayah di tempat tidur, lemah tapi berusaha tersenyum. Waktu itu aku pegang tangannya dengan mendengar segala kata-kata terakhirnya. Tanpa memberi waktu untuk berpikir, pesan kedua masuk. Jangan khawatir, aku baik-baik saja, tapi ada sesuatu yang perlu kamu tahu. Tubuhku semakin gemetaran, kata-kata itu kayak menembus dada. Aku memanggil ibu, tapi entah kenapa aku merasa harus diam. Ini bukan pesan biasa, ini apapun itu terasa jauh lebih besar dan menakutkan. Dengan tangan gemetar, aku membalas, "Ayah, apa yang terjadi?" Rasanya seperti mimpi buruk. Aku tak bisa bergerak, tapi juga gak bisa berhenti. Aku harus tahu dan aku butuh jawaban. Beberapa detik setelah aku balas, ponselku kembali bergetar. Tolong jangan beritahu siapapun. Rasa takut langsung menjalar. Kenapa ayah nulis begitu? Jika ini benar-benar ayah, kenapa aku harus diam? Kenapa aku gak boleh memberitahu ibu? Semakin ku baca pesannya, semakin aku merasa ada sesuatu yang sangat salah. Rasa gelisah menyesakkan dadaku. Pikiranku kacau, seolah terjebak dalam ilusi. Aku mencoba mengingat percakapan terakhir dengan ayah,
mencari petunjuk, tapi semuanya terasa hampa. Pesan-pesan itu semakin misterius, seolah menyimpan makna tersembunyi, seperti peringatan yang tak boleh diabaikan. Dadaku terasa ditekan, mataku panas, tubuhku lemas. Aku ingin menangis, tapi kutahan dengan dalam. Ponsel di tanganku kini terasa seperti sumber ketakutan itu sendiri. Aku mencoba tetap tenang, meski sebenarnya kecemasan semakin menguat. Lalu satu pesan lagi masuk. Aku terperangkap di tempat ini. Tolong bantu aku keluar. Pendek tapi menghantam keras. Terperangkap. Di mana? Bukankah ayah sudah meninggal? Ini gak masuk akal dan gak mungkin kebetulan atau sekedar lelucon. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam dan mengerikan di balik semua ini. Aku bisa merasakannya. Aku terdiam, pikiranku kacau. Aku juga takut, tapi rasa penasaran lebih kuat. Apa yang harus aku lakukan? Aku seperti berdiri di tepi jurang, terombang-ambing antara logika dan ketakutan. Rasanya kayak sesuatu dari dunia lain mencoba menghumbukiku. Tubuhku semakin melayang, kehilangan arah. Setiap pesan mengguncang keyakinanku akan realita. Jika ini benar ayah, maka apa yang sebenarnya terjadi padanya? Kenapa dia terperangkap? Dengan suara nyaris tak terdengar, aku membalas. Ayah, di mana kamu? Apa yang terjadi? Apa yang bisa aku lakukan? Aku tahu harapan itu tipis, tapi aku tetap menunggu. Dengan kecemasan yang semakin mencekik, ponselku bergetar lagi. Pesannya singkat, namun mengerikan. Aku di bawah tanah. Kemudian aku melangkahkan kakiku ke gudang tua belakang rumah, tempat ayah dulu sering berkebun. Sudah lama tak digunakan, tapi entah kenapa aku merasa jawaban ada di sana. Pintu berderit saat ku buka. Suara gesekan membuat bulu kuduku berdiri. Di dalam gelap dan juga lembab, seolah putus dari dunia luar. Aku menarik napas panjang dan masuk. Lampu di sudut berkedip-kedip, kayak ikut merasakan ketegangan dalam diriku. Aku menyapu pandangan ke sekeliling, hingga mataku menangkap sebuah kotak kayu di bawah tumpukan alat berkebun. Gak pakai ragu, aku mendekat dan membukanya. Di dalamnya ada surat tulisan tangan ayah. Usang, menguning, tapi masih terbaca jelas. Jantungku berdebar kencang saat ku buka perlahan. Aku mengenali tulisan ayah, rapi seperti biasa. Tapi kali ini rasanya berbeda. Seolah ada pesan tersembunyi di balik kata-katanya. Isi surat itu membuat darahku dingin. Anakku, jika kamu membaca surat ini, itu berarti kamu sudah sampai pada waktunya. Tapi hati-hati, karena ada yang menunggu. Aku terpaku. Siapa yang menunggu? Apa maksudnya ayah? Ponselku kembali bergetar. Pesan dari ayah. Jaga cincin itu, anakku. Itu satu-satunya jalan untuk melepaskanku. Di dalam kotak, aku melihat cincin emas milik ayah yang selalu ia pakai. Kini, cincin itu ada di tanganku, dan aku tahu ini bukan sekedar warisan. Ini adalah sebuah kunci. Aku menggenggam cincin itu erat untuk pertama kalinya.
Aku merasa benar-benar terhubung dengan ayah. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Cincin ini bukan lagi sekedar benda. Ia membawa sesuatu yang jauh lebih besar. Rasa takut menyusup kembali, tapi ada dorongan kuat dalam diriku. Suara hati itu jelas. Perjalanan ini baru saja dimulai. Aku teringat betapa cincin itu tak pernah lepas dari jari ayah. Lebih dari sekedar perhiasan, itu bagian dari dirinya. Ia sering bilang, cincin itu warisan keluarga yang harus dijaga. Kini, cincin itu ada di tanganku. Tapi rasanya bukan hanya warisan, melainkan beban. Pesan ayah terus mengiang. Jaga cincin itu, anakku. Itu satu-satunya jalan untuk melepaskanku. Aku bingung. Apa sih arti sebenarnya? Apa yang harus kulakukan? Rasanya kayak terperangkap dalam teka-teki yang belum punya jawabannya. Aku buka lagi surat ayah, berharap menemukan petunjuk lain. Kata-katanya terasa semakin aneh. Jika kamu membaca ini, berarti kamu sudah sampai pada waktunya. Waktu untuk apa? Aku gak tahu dan itu benar-benar menakutkan. Tiba-tiba, satu pikiran muncul. Aku harus kembali ke rumah lama kami, tempat ayah dulu tinggal. Mungkin di sanalah jawabannya. Cincin ini hanyalah awal. Aku rasa ada sesuatu di rumah itu. Sesuatu yang telah lama tersembunyi, menunggu untuk ditemukan. Aku berdiri di depan pintu. Meskipun aku ragu, meskipun juga ada rasa takut yang menahanku, seolah ada mata tak terlihat mengawasi. Tapi genggaman pada cincin ayah memberiku keberanian. Begitu pintu terbuka, kesunyian menyambutku. Rumah itu masih sama, tapi atmosfernya berbeda. Padat dan menekan, seperti ada yang tersembunyi di balik bayangan. Aku menuju ruang keluarga. Kursi ayah masih di sana, kosong dan sunyi. Lalu ponselku bergetar. Sebuah pesan muncul. Aku tahu kamu datang. Jangan takut. Pesan itu semakin membingungkan aku. Bagaimana ayah tahu aku datang? Apa ini benar-benar dia? Atau ada sesuatu yang lebih besar terjadi? Aku meninggalkan ruang keluarga dan menuju kamar ayah. Semuanya masih sama, buku-buku, lemari kayu yang tertata rapi. Tapi di dalam lemari, aku menemukan kotak kecil tertutup rapat. Entah kenapa, kotak itu seolah memanggilku untuk membukanya. Dengan tangan gemetar, aku buka kotak itu dan menemukan sebuah buku kecil, tua dan usang. Sampulnya hampir terlupas, tapi jelas disimpan dengan sangat hati-hati. Aku buka halaman pertama, ada tulisan tangan ayah. Buku itu penuh catatan yang belum pernah aku lihat sebelumnya, tentang keluarga, bisnis, dan kejadian-kejadian aneh yang tak aku ketahui. Tapi yang paling menonjol ada pada di akhir. Jika kamu membaca ini, maka kamu harus siap menghadapi kebenaran. Ini waktumu untuk melanjutkan. Kata-kata itu membuatku diliputi keraguan. Apa maksud ayah? Kenapa ia yakin aku akan menemukan buku ini? Pertanyaan demi pertanyaan membanjiri pikiranku. Tapi ada dorongan kuat untuk terus membaca meski aku takut. Aku tahu ini bukan sesuatu yang bisa kuhindari.
Ayah mungkin sudah tiada, tapi pesan-pesannya seolah datang dari tempat lain, dan aku harus tahu kebenarannya. Setiap halaman bikin aku yakin kalau ini bukan sekedar catatan biasa. Di balik tulisan-tulisan ayah, tersembunyi sesuatu yang lebih besar, sebuah rahasia. Lalu di halaman terakhir, aku menemukan peta kecil buatan tangan ayah. Peta itu menggambarkan rumah kami, dan di tengah halaman belakang ada satu titik merah bertuliskan di sini. Apalagi maksudnya ayah di titik itu? Apa aku harus cari sesuatu di sana? Meski rasa takut terus menghantui, rasa penasaran selalu menguasai diri aku. Aku harus ke tempat itu. Setelah menarik napas panjang, aku menutup buku perlahan. Peta itu jelas menunjuk ke halaman belakang, tempat taman kecil yang dulu penuh kenangan indah. Kini tempat itu seolah berubah menjadi pintu menuju rahasia yang belum terungkap. Aku tahu aku gak bisa melakukannya sendiri. Ibu harus tahu. Meski aku takut reaksinya, aku gak bisa nyembunyiin ini lagi. Berdiri di halaman belakang, aku menatap peta di tangan. Titik merah bertuliskan, di sini, tepat berada di taman yang dulu pernah banyak kenangan. Tempat ayah menanam pohon, tempat tawa kami yang memenuhi udara, kini terasa asing, penuh misteri yang menunggu diungkap. Ketakutan menyelimuti diriku, namun rasa penasaran terus mendorongku untuk maju. Dengan tangan gemetar, aku melangkah ke sudut taman, tempat ayah sering membicarakan tentang energi yang harus dijaga. Angin sore membawa kenangan masa lalu, tapi kini semua terasa berbeda dan lebih gelap, lebih sunyi. Aku berhenti di atas tanah yang terasa begitu familiar, namun kini menyimpan rahasia. Ini bukan saatnya melibatkan ibu, ini adalah jalanku. Ku genggam cincin itu erat, kunci menuju kebenaran yang tersembunyi di bawah sini. Dingin menjalari tubuhku, tapi aku tak bisa mundur. Dengan tangan kosong, aku mulai menggali tanah. Dorongan penasaran mengalahkan rasa takut. Setelah beberapa saat, tanganku menyentuh sesuatu yang keras. Sebuah kotak kayu kecil, mirip dengan yang kutemukan di kamar ayah. Aku menatapnya cemas. Apa yang disembunyikan ayah di sini? Perlahan aku membuka kotak itu. Di dalamnya dan terdapat surat. Lagi-lagi dengan tulisan tangan ayah. Rasanya berat, seolah tiap kata menyimpan rahasia besar. Dengan napas tertahan, aku mulai membaca. Ayah menuliskan, "Anakku, jika kamu membaca ini, berarti kamu telah menemukan jalan yang kusembunyikan. Tapi ingat, ini bukan hanya tentang kita. Ada sesuatu yang lama terkubur, dan kini kamu harus menghadapi kebenaran. Apa yang kamu lakukan selanjutnya akan menentukan segalanya." Kata-kata ayah mengguncangku. Apa ya maksudnya? Apa yang sebenarnya tersembunyi di sini? Aku gak punya semua jawaban, tapi satu hal yang pasti, ini bukan sekedar pesan. Ini berkaitan denganku, keluargaku, dan rahasia masa lalu yang lebih besar dari yang pernah aku bayangkan. Rasa takut menyelimutiku saat membaca surat itu. Ayah menyebut tentang sesuatu yang sudah lama terkubur. Apakah itu rahasia keluarga atau sesuatu yang lebih gelap? Aku mulai sadar ini bukan sekedar pencarian kebenaran, tapi membuka pintu menuju bahaya yang tak bisa ditutup kembali.
Dengan suara di tangan, aku merasa telah masuk ke dunia yang asing, penuh misteri dan rahasia lama. Dunia ini di mana aku pilih untuk mengungkap kebenaran meski aku tahu resikonya besar. Aku gak bisa berhenti dan aku melanjutkan membacanya. Anakku, ada alasan kenapa aku meninggalkanmu petunjuk ini. Di bawah tanah ini ada kunci dan kamu harus menemukannya. Aku tak bisa menjelaskannya lebih jauh. Dunia ini akan berubah jika kamu tahu semuanya. Jantungku berdegup kencang. Apa maksud ayah dengan kunci? Aku memeriksa kotak itu, tapi kosong. Tak ada petunjuk lain. Meski bingung, satu hal pasti, aku terus mencari kebenarannya. Kunci itu adalah jawaban dari segalanya. Aku berdiri di halaman belakang, diliputi rasa asing dan hampa. Ini bukan lagi soal ayah saja. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang selama ini tersembunyi. Aku harus menemukan meski resikonya besar. Dengan langkah berat, aku kembali ke rumah. Perasaan tertekan makin kuat, tapi aku tahu aku gak bisa berhenti. Ini baru awal dari perjalanan panjang menuju kebenaran yang ayah sembunyikan. Saat aku masuk, ibu duduk di ruang tamu, tenang seperti biasa dengan surat kabar di tangannya. Tapi aku tahu, ia gak tahu apa yang baru aja terjadi. Bu, kataku pelan, nyaris berbisik. Aku menemukan kotak di halaman belakang. Itu milik ayah. Ia menatapku bingung. Di dalamnya ada surat-surat dari ayah. Surat yang ditinggalkan untuk aku. Rasa takut kembali menghampiriku. Aku tak ingin membuat ibu khawatir, tapi aku juga gak bisa menanggung ini semuanya sendiri. Ayah meninggalkan petunjuk, Bu, tentang sesuatu yang sudah lama terkubur dan lebih besar dari yang kita tahu. Ibu menatapku bingung. Maksud kamu apa? Suaranya terdengar berat meski ia berusaha tetap tenang. Ketakutan menghantuiku, tapi aku gak bisa memendam ini sendiri. Ayah meninggalkan petunjuk, Bu, tentang sesuatu yang tersembunyi. Ibu menatapku cemas. Apa maksudmu? Suasana menjadi berat dan sunyi. Aku menceritakan semuanya. Surat, petunjuk, cincin, dan kotak di halaman. Ibu hanya diam, matanya bingung, hatinya terguncang. Ibu, ada sesuatu tentang ayah yang belum kita ketahui. Aku harus menemukan kuncinya, kataku lirih. Air mata mulai menggenang di matanya. Ia ingin bicara, tapi tak satu pun kata terucap. Beban ini terasa begitu berat, tapi aku tahu ibu harus tahu semuanya. Ini tentang keluarga kami, tentang masa depan. Ibu terdiam lama, lalu akhirnya berkata pelan, "Kamu harus hati-hati, Nak. Apa yang ayah sembunyikan mungkin jauh lebih berbahaya dari yang kamu kira." Kata-kata ibu menggantung di udara, berat dan penuh makna. Jantungku berdetak lebih cepat. Ibu kayak tahu sesuatu ya, tanyaku pelan. Dia mengalihkan pandangan, menatap jendela seakan mencari jawaban di balik kegelapan malam. Ayahmu, dia bukan hanya suami dan ayah yang kita kenal. Ada bagian dari hidupnya yang tidak pernah dia bicarakan, bahkan padaku. Dia bilang, semakin sedikit orang yang tahu, semakin aman kita semua. Aku merasa merinding. Jadi, ibu tahu soal cincin ini? Soal kunci? Ibu menatapku lagi, matanya kini lebih tajam. Aku tahu cincin itu bukan sekedar warisan. Ayahmu bilang, jika suatu hari kamu menemukan semuanya sendiri,
maka waktunya sudah tiba. Aku menggenggam cincin itu lebih erat. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Ibu menghela napas panjang. Ada satu tempat yang tak pernah kita datangi sejak ayah meninggal. Gudang tua itu di belakang rumah nenek. Ayah selalu menguncinya. Dia bilang, jika sesuatu terjadi, jawabannya ada di sana. Aku mengangguk. Arah ceritanya mulai terbuka. Gudang tua itu. Mungkin di sanalah kunci yang sebenarnya berada. Tanpa banyak bicara lagi, aku tahu langkah selanjutnya. Saat fajar menyingsing, aku harus ke sana. Rahasia ini belum selesai, dan mungkin baru saja dimulai. Hari berikutnya, aku kembali ke ruang rahasia itu. Kini, aku membaca semua dokumen dengan lebih teliti. Di balik catatan-catatan yang tampak biasa, aku menemukan simbol yang mulai sering muncul. Lingkaran dengan 3 garis melingkar ke dalam. Simbol yang sama yang ada di cincin ayah. Aku mencari lebih dalam dan akhirnya menemukannya. Jurnal milik ayah. Tersembunyi di balik celah papan dinding. Isinya mengerikan. Ayah bukan hanya pebisnis. Ia adalah anggota penting dari sebuah organisasi tua bernama Lingkar Malam. Kelompok rahasia yang percaya bahwa manusia baik ke tingkat yang lebih tinggi dengan membangkitkan kekuatan kuno dari dalam bumi. Mereka percaya bahwa di bawah tanah tertentu tersegel makhluk atau entitas yang dulu disembah oleh leluhur. Bukan sebagai dewa, tapi sebagai penjaga pintu dimensi lain. Mereka menyebutnya yang tertidur. Dan cincin yang aku pakai bukan kunci untuk menyegel, tapi simbol pengabdian. Dalam jurnal itu tertulis, anakku tidak boleh tahu, tapi jika ia membaca ini, maka darahnya telah memanggil. Ia adalah penerus. Tubuh muda, jiwa yang bersih. Dialah yang akan membuka jalan bagi yang tertidur. Aku tak sanggup melanjutkan ritual itu dulu. Tapi mungkin waktunya sudah tiba. Tanganku gemetar. Jadi semua pesan ayah bukan untuk memperingatkanku, tapi untuk membimbingku menuju peran yang ia siapkan selama ini. Tiba-tiba aku sadar, setiap petunjuk, setiap pesan, bahkan rasa penasaran yang gak bisa aku tahan, mungkin semuanya dirancang. Aku bukan sedang mengungkap kebenaran. Aku sedang dipersiapkan untuk menjadi bagian dari sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi.